laut batu bara. Anak-anak tumbuh di antara suara ombak dan jaring nelayan. Disinilah saya mengajar. Saya Lydia Veronita Borusaragi, guru matematika di UPT SMP Negeri 1 Tanjung Tiram. Berdiri di antara suara ombak dan harapan. Anak-anak murid saya yang tinggal di pesisir pantai, penuh dengan kehangatan tapi juga penuh dengan tantangan. Mereka seringkali menganggap bahwa matematika terasa jauh dari kehidupan. Itulah yang ingin saya ubah, menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Sekolah saya berada di wilayah pesisir. Sebagian besar orang tua murid adalah nelayan. Banyak murid lebih akrab dengan harga solar dan hasil tangkapan ikan daripada dengan simbol X dan Y di papan tulis. Saat saya bertanya tentang sistem persamaan linier dua variabel, sebagian hanya tersenyum. Mereka sering berkata, "Bu, matematika itu susah." Saya sadar mereka bukan tidak mampu, tapi belum melihat hubungan antara matematika dan kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa meniru langkah hitung, tapi belum bisa memahami arti di balik angka-angka itu. Saya mulai bertanya dalam hati, bagaimana membuat mereka melihat bahwa matematika hidup di sekitar mereka. Tantangan saya adalah bagaimana membuat konsep abstrak, seperti sistem persamaan linier dua variabel, menjadi nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Dan bagaimana menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, agar mereka tidak hanya menghafal, tapi mampu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari. Murid saya sangat beragam, ada yang cepat menangkap konsep, ada yang masih kesulitan membaca angka besar, dan ada juga yang sudah mampu memecahkan beberapa soal. Saya ingin setiap anak merasa bahwa matematika itu mungkin, menyenangkan, terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari dan bermanfaat bagi hidup mereka. Saya tahu dan menyadari kunci dari pembelajaran mendalam adalah memberi pengalaman belajar yang nyata, berpihak pada murid, dan mengunggah rasa ingin tahu mereka dengan prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Saya ingin murid memahami bahwa matematika bukan hanya rumus, tapi bagian dari kehidupan mereka sendiri. Karena itu saya mengajak mereka membuat proyek menghitung keuntungan melaut. Anak-anak saya tidak lagi hanya duduk diam di kelas. Mereka saya ajak untuk belajar langsung dari kehidupan nyata di sekitar mereka, di laut, dengan mewawancari ayah, paman, teman, atau tetangga mereka yang bekerja sebagai nelayan di sekitar rumah untuk mencari tahu berapa biaya solar, berapa hasil tangkapan, dan bagaimana mereka menentukan keuntungan saat melaut. Biaya melaut itu berapa? Makan minum mabuk suku habislah sekitar 1,5 juta sampai 2 juta lah. Terlihat. Kadang 24 kali kata kalau terpecah. Aku nak bertanya ya. Nak menanya hasil ini tentang nelayan. Berapa lama melaut? 1 hari. 1 hari. 1 malam. 1 malam. Berapa hasil tangkapan atau sekilo? Berapa kilo dapatnya? Biber itu. Yang biber. Biber dulu berapa lah dapat duit? Duit gaji anak ADK. Ya. 50. 10. Hasil tangkapannya? Masih tangkap 150 kilo gitu. 150 kilo. Yo, harga ikan temonong 30.000. 13.000. Biaya melaut 2 juta, 1,5 juta. tidak kurang. Kurang lebih. Sudah, kurang lebih dari. Mereka kembali ke kelas dengan wajah yang bersinar dan penuh semangat, tidak sabar ingin menyampaikan hasil wawancaranya, berbagi dan dipresentasikan kepada teman-teman sekelasnya. Bersama-sama kami mengubah data itu menjadi model matematika nyata dalam bentuk sistem persamaan linier dua variabel. Saat itu saya melihat wajah-wajah penuh semangat, penuh ide, kreativitas, dan juga penasaran. Seperti pertanyaan dari salah seorang murid kepada temannya, kalau harga ikan naik, rumusnya berubah ya? Pertanyaan itu membuat saya tersenyum. Inilah tanda bahwa mereka memahami, mereka sedang berpikir kritis, bukan sekedar menyalin rumus. Lingkungan pembelajaran kolaboratif. Saya berusaha menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan aman, di mana anak-anak bisa belajar bersama dan saling menumbuhkan, juga menguatkan. Inilah saat mereka mengaplikasikan pengetahuan mereka melalui kerjasama dan juga komunikasi. Mereka menunjukkan kolaborasi dan kreativitas, 2 dari 8 dimensi profil lulusan. Bahkan, murid yang dulu pendiam mulai berani menjelaskan hasil kerja kelompoknya di depan teman-temannya. Untuk memperkuat pemahaman, saya memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan Google Site, pembelajaran interaktif yang saya rancang sendiri.
Di dalamnya ada video motivasi, video pembelajaran dengan contoh kehidupan nelayan, simulasi SPLDV sederhana, tes awal, pemantik, kuis, serta refleksi. Teknologi digital saya gunakan untuk menumbuhkan kemandirian belajar, satu dari 8 dimensi profil lulusan. Murid tidak hanya menonton, tapi mengeksplorasi dan bereksperimen, juga belajar, serta terus menggali. Kami juga memanfaatkan IFP, Interactive Flat Panel papan tulis digital, yang digunakan anak-anak murid saya untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Dalam kemitraan, saya melibatkan rekan guru IPS dan juga orang tua murid yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam proses ini, saya mengajak mereka untuk terlibat. Orang tua murid membantu memberikan informasi seperti biaya melaut, harga solar, biaya makan, hasil tangkapan ikan, pengaruh cuaca, dan informasi lain yang akan berguna dalam menentukan pengerjaan murid untuk menentukan untung dan rugi hasil tangkapan nelayan saat melaut. Sedangkan rekan guru IPS membantu saya, begitu juga dengan murid-murid untuk memahami konteks ekonomi nelayan dari sudut pandang mata pelajaran IPS. Pembelajaran ini mengubah cara saya mengajar dan cara mereka belajar. Murid yang dulu hanya menyalin, kini berani berpikir kritis, berdiskusi dengan kolaboratif, menyampaikan ide kreatif, dan mampu menjelaskan konsep dengan bahasa mereka sendiri. Saya menyadari bahwa pembelajaran mendalam tidak terjadi karena metode baru, tapi karena guru mau memahami cara murid belajar. Karena itu saya selalu megang 3 prinsip: berkesadaran, saya hadir penuh, dan memahami kebutuhan tiap murid. Bermakna, pembelajaran terhubung dengan kehidupan nyata mereka, menggembirakan, artinya murid merasa bangga dan bahagia saat berhasil menemukan jawabannya sendiri. Kini murid-murid saya tidak lagi berkata, "Bu, matematika itu susah kali." Malahan mereka berkata, "Bu, matematika itu bisa buat hidup kami lebih baik." Seperti hasil refleksi yang mereka tuangkan dalam bentuk pantun ini. Dan bagi saya, kalimat itu adalah bentuk penghargaan tertinggi bagi seorang guru. Dulu saya pikir matematika itu susah banget dan bikin pusing. Tapi waktu belajar tentang keuntungan nelayan ternyata seru juga. Saya jadi ngerti cara ngitung untung rugi kayak ayah. Ternyata matematika itu nggak seseram, nggak susah dan nggak membosankan itu. Sekarang saya baru mengerti, ternyata matematika itu enggak jauh dari kehidupan kami di pantai. Waktu saya melihat ayah saya menghitung biaya solar dan hasil ikan, saya sadar, pelajaran SPLDP di kelas. Jadi matematika itu bukan hanya tentang angka dan rumus, tetapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari juga. Sekarang saya sudah bisa bantu ayah menghitung kapan dia untung dan kapan dia rugi. Jadi matematika itu tidak sesusah itu. Dari pesisir pantai Batubara, saya belajar bahwa pembelajaran mendalam bukan soal seberapa banyak rumus yang dihafal oleh murid, seberapa banyak soal-soal yang mampu dikerjakan oleh murid. Tapi pembelajaran mendalam adalah bagaimana murid memahami dan memaknai arti dalam setiap pelajaran. Saya belajar bahwa pembelajaran mendalam tidak selalu membutuhkan alat yang canggih, tapi hati yang mau menghadirkan makna bagi setiap murid. Setiap angka punya cerita, setiap rumus punya makna, dan setiap murid punya cahaya yang menanti untuk dinyalakan. Inilah kisah kami, matematika yang tumbuh dari laut dan berlayar menuju masa depan yang lebih bermakna. GTK hebat, Indonesia kuat.